Oke, Assalamualaikum Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Isan? Alhamdulillah baik. Pak Surya bagaimana? Alhamdulillah baik nih Pak Isan. Baik ya. Ya. Ada kira-kira yang bisa dibantu? Ini Pak Isan mau menanyakan sedikit kendala-kendala atau kasus-kasus yang pernah Pak Isan lakukan di sekolah. Kita sama-sama tahu nih bahwa Pak Isan sebagai kepala sekolah di sini. Jadi mau tahu bagaimana cara Pak Isan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Pak Isan. Berarti ini ketika mengambil keputusan ya, ada apakah itu dilema yang beretika atau moral ya? Iya. Begini Pak Surya, kalau melihat pengalaman saya pertama mengidentifikasi itu adalah dalam posisi benar atau salah kasusnya itu. Karena tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang melakukan kesalahan terkait dalam peristiwa itu, karena mereka melakukan itu dalam posisi keterpaksaan. Ya. Kemudian berikutnya adalah memang sengaja dilakukan dan itu melanggar sebuah peraturan. Jadi posisinya kan ada kesalahan. Saya pertama dalam menganalisisnya itu menggali informasi, melihat kronologi kejadian, terus kemudian mencatat beberapa tanggapan orang-orang yang terlibat, kemudian orang yang melihat, dan jawaban-jawaban itu saya teli istilahnya untuk bisa menganalisis bagaimana ini posisinya, apakah itu bertentangan dengan kebenaran atau memang itu sebuah kesalahan. Kemudian saya juga sering melakukan pengujian. Pengujian itu ya berkenaan dengan apakah nanti peraturan yang terkait dengan permasalahan tadi itu memang perlu dilakukan atau memang itu adalah sebuah ketidakwajaran. Kira-kira begitu Pak Surya. Oke, Pak. Tadi kan Pak Isan kan sudah mencoba mengidentifikasi kasus-kasus yaitu dengan teman-teman Pak Isan sebagai rekan guru. Itu untuk pengambilan keputusan ini Pak Isan. Ini kan kadang-kala kan ada ini beberapa kasus yang itu sama-sama benar Pak Isan. Itu dan keduanya pun mempunyai nilai-nilai kebajikan. Kalau di sekolah Pak Isan untuk mengambil keputusannya bagaimana? Ya memang ketika kita berada dalam sebuah dilema ya, kita kan agak bimbang mengambil keputusan itu apakah yang A atau berada keputusan B. Kadang dua-duanya ada posisinya benar. Ya, bisa. Nah, dilemanya di situ. Kalau harus diambil tindakan tegas, tapi kita tidak harus juga gegabah kan, serta-merta mengambil atau memutuskan. Saya memahami bahwasanya perlu ada dulu langkah atau prosedur yang perlu kita lakukan sebelum keputusan itu kita tetapkan. Kemudian keputusan sebelum ini kita lakukan, ada prinsip atau pemikiran yang perlu kita pahami. Misalkan ini memang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini, baik itu kalau misalnya di sekolah kan kita ada kode etik, kemudian ada peraturan, kemudian ada tata krama, ada istiadat sebagainya, kemudian juga ada aturan aturan ajaran agama ya. Terus kemudian juga ada ini berefeknya jangka pendek ini saja atau nantinya berkepanjangan. Itu juga. Jadi itu ada paradigma atau pemikiran yang harus memang jadi pertimbangan. Kemudian juga ada prinsip bahwasanya ini berpihak kepada banyak orang. Apakah hanya untuk saat ini saja, dan kemudian apakah ini perlu ada sisi manusiawi atau kita sebagai manusia itu saling membentuk melalui tindakan-tindakan yang perlu ditegaskan. Nah, barulah nanti langkah yang perlu dilakukan pengujian, kemudian penganalisisan, kemudian ada yang namanya melihat atau mengkaji berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditetapkan atau disepakati. Oke, Pak Isan. Dari berbagai banyak langkah-langkah atau prosedur untuk pengambilan keputusan tersebut, Pak Isan, yang sering Bapak Isan ambil itu yang mana untuk pengambilan keputusan? Pertama saya menggali informasi, kemudian menetapkan uji ya dari memang apakah memang
kejadiannya seperti itu, dan ini saya lakukan dengan beberapa teman atau beberapa orang yang memang berkaitan langsung atau melihat langsung peristiwa atau kasus tersebut. Kemudian juga melakukan pengujian dalam hal permintaan tanggapan. Kadang kan asumsi orang lain itu bisa memperkuat apa yang perlu kita putuskan supaya tindakannya lebih tepat lah istilahnya. Nah, kemudian dari hasil-hasil pengujian dan analisis tadi itu saya cobakan untuk disesuaikan dengan kondisi. Artinya prioritas manakah tindakan yang memang perlu diambil, diputuskan atau diberikan sebuah konsekuensi. Oke. Apakah yang telah Bapak Ihsan lakukan dengan di sekolah Pak Ihsan itu apakah sudah efektif atau bagaimana? Sepanjang ini sih ya, kalau saya menilai ya, kalau kita menilai diri sendiri atau menilai secara internal itu memang agak ada kekurangan ya. Setelah itu kejadiannya berlangsung, sudah diputuskan dan berjalan waktu, kita melihat rasanya kurang lah gitu ya. Nah, hal itu muncul. Memang tetapi sebagiannya memang dirasa efektif, karena kan efeknya muncul selang beberapa waktu yang lama. Ada juga memang efeknya itu tidak muncul setelah keputusan itu dilakukan. Ya mungkin pernah juga seperti ini, malah peristiwa itu justru terjadinya agak lebih dari yang di awal. Makanya diperlukan kajian ulang supaya nanti berimbasnya itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif seperti itu. Oke. Kalau biasanya nih biasanya yang membuat itu kurang efektif, tantangannya itu biasanya apa saja? Nah, kalau bicara tantangan ya, pertama adalah anggapan orang lain, penilaian orang lain. Karena ini kan sekolah itu adalah orang banyak, baik itu orang tua, tentang dari lingkungan sekolah yang mungkin berkaitan ya. Kalau misalnya permasalahan tidak muncul sampai keluar, ya memang orang sebelah tetangga-tetangga tidak tahu secara gamblang. Kemudian kenapa saya sampaikan ini adalah anggapan, karena yang menilai itu kan orang lain. Sekalipun orang itu tahu tentang permasalahan tapi tidak terlibat secara langsung, nanti penilaiannya kan ya ada ambigu, kemudian ada asumsi lebih luas, asumsi yang tidak tepat sebetulnya gitu. Padahal niat atau tindakan yang kita lakukan itu adalah kepada kepentingan banyak orang atau kepentingan umum, tetapi justru anggapannya agak lebih berbeda, karena kan itu tidak bisa juga kita kontrol. Lebih kepada bagaimana mereka itu sisi personal masing-masing. Kemudian yang lain adalah muncul rasa ketidakpuasan, misalnya kekecewaan ya, tapi lebih kepada ketidakpuasan yang mirip dengan kekecewaan ya. Tindakan yang sudah saya ambil itu harusnya baiknya seperti ini loh, bukan seperti yang sudah terjadi. Berarti dari beberapa kasus beberapa dilema tadi itu biasanya baik itu dilema etika maupun rujukan moral, ketika Pak Ihsan dalam menghadapi situasi seperti itu, apakah ada jadwal tertentu Pak Ihsan atau bagaimana prosedurnya terkait dilema tersebut? Saya tidak mungkin juga ya, kita ketika menangani sebuah kasus nggak mungkin juga kita jadwalkan, karena kan kasus itu terjadi tidak terduga ya. Tetapi saya lebih sering untuk tidak mengambil keputusan serta-merta pada saat yang sama. Saya perlu cooling down, orang-orang terlibat, saya berikan minta ketenangan dulu, saya bisa berpikirnya secara lebih logis. Kemudian nanti ketika sudah ada waktu yang tepat, nanti saya hubungi kembali, atau di awal itu sudah saya janjikan besok kita diskusikan kembali, kita duduk bersama, kita bicarakan dengan baik-baik dan kepala dingin, misalnya seperti itu. Tetapi ini melihat dulu urgensi dari permasalahannya. Fokus permasalahan itu apa? Kalau memang perlu tindakan yang harus segera, ya memang saya lakukan keputusan yang langsung menurut saya sendiri. Jadi tidak ada dulu mengkaji ini itu, supaya nanti kondisinya lebih netral dulu lah. Nah, kemudian baru nanti mengkaji ulang keputusan kemarin itu ternyata agak kurang, makanya dilakukan hal yang baru setelah dilakukan kajian, dilakukan analisis, kemudian dilakukan identifikasi berdasarkan prosedur atau langkah-langkah yang memang perlu dilakukan. Jadi nggak ada sih jadwal tertentu yang perlu ditetapkan. Pak Ihsan. Ini biasanya ini kan walaupun kita sebagai kepala sekolah pasti ada
yang kita ajak diskusi untuk mengambil keputusan. Nah ini biasanya siapa Pak Ihsan ajak untuk pengambilan keputusan di lima etika? Ada beberapa yang memang jadi bahan pertimbangan bagi saya untuk yang tadi itu diskusi dengan orang pertama adalah guru-guru saya. Jadi istilahnya senior-senior ya. Yeah. Orang yang berpengalaman tentang memimpin terus kemudian menjalankan atau mengelola sebuah sekolah. Yeah. Yang pertama, yang kedua adalah orang-orang yang berpengalaman tentang sebuah peristiwa yang mungkin sama atau peristiwa lain yang mirip-mirip. Kemudian terakhir adalah pengalaman saya sendiri. Nah, yang paling berpengaruh dan membantu saya untuk menguatkan mengambil sebuah keputusan itu memang adalah diskusi dengan orang-orang yang banyak, misalnya jam terbangnya lah, berpengalaman lah gitu istilahnya. Supaya nanti ketika diskusi itu dilakukan, saya dapat pencerahan ya. Bukan mengatur saya harus seperti apa, tapi teman-teman saya atau rekan-rekan saya ini memberikan arahan pengalaman mereka seperti ini. Kemudian kalau kita sebagai pimpinan harusnya tegas, bijaksana, sepertinya seperti ini. Nah, coba bawakan kepada kasus yang dialami di sekolah sayanya gitu. Nah, di situ saya berpijak dan keputusan yang saya tetapkan itu memang dari sesuatu yang sudah dipikirkan secara matang. Oke, Pak Ihsan. Jadi memang untuk pengambilan keputusan ini memang harus berkolaborasi kita ya, Pak Ihsan ya. Kolaborasinya itu dari segi penganalisisan ya. Penganalisan. Tapi kalau keputusan tetap yang tahu yang memang si orang internalnya. Iya. Oke. Jadi dari dilema atau kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak Ihsan, pembelajaran apa yang dapat Pak Ihsan ambil dari pengambilan keputusan itu? Kalau pembelajaran pertama adalah proses komunikasi sama proses tanggal langkah istilahnya. Tepatnya alur kita menyelesaikan, alur kita menganalisis permasalahan itu paling penting. Terus kemudian saya memahami bahwa komunikasi, terus kemudian melihat posisi kebenaran sama kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan itu menjadi sebuah pembelajaran penting. Karena kenapa? Ketika sesuatu itu terjadi pasti ada efeknya, baik bagi orang yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Berikut juga dengan keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah tadi. Karena kalau ketika keputusan itu diambil tepat pada saat itu, belum tentu tepat untuk waktu yang lain. Iya. Jadi perlu betul-betul memang bagaimana kita atau saya sendiri mencermin keputusan itu tidak harus cepat, tetapi lebih baiknya tepat. Jadi lebih baik dengan tenang, dengan butuh waktu supaya keputusan itu memang tepat untuk bermanfaat bagi orang-orang banyak. Oke, Pak Ihsan. Mungkin itu saja Pak Ihsan. Terima kasih atas waktunya Pak Ihsan. Jadi saya juga mendapatkan pelajaran dari Pak Ihsan bagaimana nantinya mungkin saya untuk bisa mengambil keputusan terkait dilema etika ini di sekolah saya. Terima kasih. Bermanfaat ya. Iya, insya Allah bermanfaat. Terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama Pak. Terima kasih waktunya Pak Ihsan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Pak Surya. Bagaimana kabarnya Pak Rian hari ini? Alhamdulillah. Pak Surya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Apa kabar? Bagaimana? Apa tujuannya datang ke sini Pak Surya? Ini Pak Rian rencananya mau wawancari Pak Rian nih. Terkait kita kan tahu nih Pak Rian sebagai kepala sekolah di sini. Dia mau tahu bagaimana selama ini Pak Rian menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Pak Rian, baik itu terkait anggota Pak Rian, rekan guru-guru, atau terkait murid-murid juga. Ini Pak Rian, nanti langsung saja ya Pak Rian ya. Kalau ketika terdapat kasus-kasus tersebut Pak Rian, apa yang identifikasi apa yang Bapak Rian lakukan ketika ada kasus tentang dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Oke. Jadi kalau untuk mengidentifikasi masalah, saya biasanya melakukan survei dulu Pak. Jadi saya tanyakan dulu permasalahannya kepada yang bersangkutan. Iya. Nah,
kita dengarkanlah dulu berbagai pihak. Nah, kita tanyakan juga dari pihak-pihak lainnya yang kira-kira memang ikut serta atau ikutlah berperan di permasalahan tersebut. Jadi kita nanti bisa mengetahui permasalahan ini akarnya bagaimana, apa penyebab masalahnya. Nah, kita bisa mengetahui permasalahan ini secara mendetail. Oke, Pak. Gitu. Oke. Ini berarti kan permasalahan itu harus kita ketahui dulu terlebih dulu ya Pak Rian ya. Ini bagaimana nih Pak Rian? Kalau andaikan ini Pak Rian ya, ketika Bapak Rian sebagai kepala sekolah mengambil keputusan jika dua kepentingan yang terjadi pada rekan kerja Pak Rian ini sama-sama penting Pak Rian. Bagaimana dilema etika atau pengambilan keputusan yang Bapak Rian lakukan? Oke. Kalau seandainya memang kedua permasalahan ini bertentangan, tapi kedua-duanya sama-sama baik, Ya. mungkin kita akan lihat dari berbagai macam aspek yang harus kita pertimbangkan. Oke. Nah, setelah kita lihat aspek-aspeknya, kita pertimbangkan semuanya. Jadi nanti mungkin yang akan kita ambil tentu mana yang paling banyak positifnya. Oke Pak Rian. Mana yang paling banyak positifnya, mana yang paling baik, itu yang akan kita pilih Oke Pak. untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Rian, untuk mencari tahu bahwa itu positif atau tidaknya, langkah-langkah prosedur apa yang biasanya Pak Rian lakukan untuk mendapatkan keputusan tersebut? Oke. Kalau kita untuk mengetahui apa saja nih dampak apa saja nih aspek-aspeknya seperti itu kan. Nah, biasanya ya kita tanyakan lagi, kita cari informasi dari berbagai pihak. Nah, tentu kita juga pertimbangkan berbagai macam hal. Nah, apa-apa saja ini positifnya. Kalau permasalahan ini diambil, kira-kira apa dampaknya ke depannya? Kalau yang ini keputusan yang diambil, bagaimana ke depannya? Nah, jadi kita benturkanlah semuanya itu, aspek-aspek tersebut. Nanti baru kita lihat mana yang paling sedikit risikonya, mana yang paling banyak yang terbaiknya. Nah, itu yang akan kita pilih. Oke Pak. Karena Pak Rian mengatakan tadi tentang risiko atau apanya. Kalau sejauh ini Pak Rian ya, ketika Pak Rian mengambil keputusan tersebut, mana Bapak Rian menyatakan itu efektif, bagaimana Pak Rian? Keputusan itu efektif atau tidaknya tentu kita lihat dari hasilnya nanti. Oke. Nah, kita lihat bisa jadi nanti kita lihat di antara dua orang yang bermasalah ini, nah tentu ada salah satu yang merasa dirugikan. Oke. Nah, kita tentu harus meminimalisir kerugian tersebut. Oke. Nah, dari sana kita bisa melihat efektif atau tidaknya. Apakah yang dirugikan ini memang terlalu terpuruk dia, nah berarti keputusan yang kita ambil tidak efektif. Sedangkan yang istilahnya yang kita pilih tadi itu juga tidak mencerminkan, tidak memperlihatkan sisi positifnya. Nah, berarti kalau demikian berarti keputusan yang kita ambil tidak efektif berarti. Tapi kalau seandainya memang semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang kita pertimbangkan di awal, nah itu bisa dianggap kalau keputusan itu memang efisien. Oke Pak. Berarti kan ada efisien keputusan tersebut, ada yang tidak ya Pak Rian. Kalau biarkan nih Pak Rian, berarti itu kalau tidak efisien itu berarti kan ada tantangan itu Pak Rian. Ketika Pak Rian mengambil keputusan tersebut, kalau biasanya tantangan yang membuat keputusan Pak Rian itu tidak efektif apa Pak Rian? Kalau tantangan sebenarnya kalau kita dari awal sudah pertimbangkan sebaik mungkin, itu biasanya keputusan yang kita ambil itu insya Allah efektif lah. Nah, tapi balik lagi tentu ada pihak-pihak yang memang merasa dirugikan di sana. Nah, jadi tantangannya bagaimana cara kita meyakinkan mereka supaya memang ini memang yang terbaik sejauh ini yang bisa kita ambil atau kita lakukan. Nah, jadi tantangannya bagaimana meyakinkan mereka supaya bisa mengikuti keputusan yang telah kita ambil. Oke Pak Rian. Ini biasanya dari sejauh itu tadi ya Pak Rian ya, apakah ketika Pak Rian mengambil keputusan tersebut, apakah ada jadwal tersendiri atau bagaimana Pak Rian? Nah, kalau jadwal
tidak ada. Kalau untuk mengambil keputusan atau penyelesaian masalah itu tidak ada biasanya dijadwalkan, Pak. Karena itu memang berdasarkan urgensinya. Oke. Semakin urgent permasalahannya itu harus diselesaikan secepat mungkin. Oke, siap. Itu gunanya untuk agar permasalahan ini tidak melebar kemana-mana, dan permasalahan ini cepat terselesaikan sehingga kondisinya bisa kondusif kembali. Oke, Pak Rian. Kalau boleh tahu, Pak Rian, ketika Pak Rian ingin pengambilan keputusan tentang dilema etika ini, apakah ada seseorang atau orang lain yang menjadi masukan bagi Bapak nantinya untuk pengambilan keputusan tersebut? Kalau untuk mengambil keputusan nanti pastinya memang ada kita dari berbagai pihak, kita harus mendengarkan pandangan-pandangan orang lain tentang permasalahan tersebut supaya nanti memang keputusan yang kita ambil memang lebih efektif. Tapi terakhirnya keputusannya itu tetap kembali lagi kepada saya. Jadi orang lain hanya memberikan masukan-masukan, memberikan informasi atau data-data. Nanti tetap saya sebagai pemimpin atau kepala sekolah harus mengolah data tersebut, merenungkan data-data tersebut, dan memikirkan mana yang terbaik. Oke, Pak Rian. Berarti orang lain ini mungkin rekan kerja Bapak mungkin sebagai pemberi saran, ya Pak. Jadi dari sejauh ini ya Pak Rian, dari yang telah Bapak lakukan itu ada nggak pembelajaran yang dapat Bapak ambil ketika Bapak memberikan keputusan terkait dilema etika ini? Oke, pembelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan ini, kalau saya berkesimpulan kita tidak bisa egois dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus memikirkan berbagai pihak. Dan kita harus meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang akan kita ambil. Jadi kita harus mendengarkan juga masukan-masukan dari orang lain supaya keputusan yang kita ambil itu memang yang terbaik. Oke, Pak Rian. Terima kasih banyak Pak Rian atas informasi yang telah Bapak Rian berikan terkait keputusan pemberian keputusan ini. Semoga dari informasi yang saya dapatkan dari Pak Rian ini bermanfaat juga bagi saya ke depannya nanti, Pak. Amin. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Rian. Sama-sama Pak Surya. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam.